Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, hendaknya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari siang yang cerah ini, saya kembali kepada rekan-rekan semua untuk membawakan sesuatu yang tentunya saya anggap menarik. Mudah-mudahan juga untuk teman-teman seperti itu maksudnya. Jadi ini baru saja ya, saya minggu lalu jalan-jalan keliling kota lah sama sahabat saya Arimadi Hamid. Kita jalan-jalan keliling kota untuk kuliner, teman-teman. Seperti yang saya tahu dan mungkin juga semua teman setelah mengetahuinya, di daerah sepanjang jalan Kelapa Gading ya, itu banyak sekali makanan-makanan yang dijajakan ya di ruko-ruko itu yang istimewa, teman. Rasanya sangat-sangat lezat, dari mulai makanan seafood, makanan Chinese foodnya, kemudian ada yang istimewa yang kali ini saya cicipi bersama Uda Ariwandi, yaitu iga bakar. Tulang iga bakar ya, lumayan teman-teman ya, harganya juga tidak terlalu mahal dan saya sangat menikmatinya. Kebetulan waktu itu juga siang hari udah waktunya makan, saya makan dengan lahap berdua dengan Mas Uda Ariwandi. Kembali kepada dunia persepedahan. Jadi pada akhir-akhir ini ya saya melihat komunitas sepeda tidak terlalu banyak ya, mungkin juga agak berkurang lah kalau untuk dibandingkan dengan waktu pandemi. Tahun-tahun pandemi itu demikian nge-boom sepeda ya. Tapi sekarang ini tetap bertahan ya, untuk teman-teman yang memang betul-betul ingin menjaga kebugaran tubuh dan ingin menjaga sosialisasi dengan teman-temannya agar selalu badan terasa bugar. Nah, inilah yang kita harapkan kepada teman-teman semua ya. Dengan Goes tentunya kita akan merasa bugar. Nah, berkenaan dengan hobi Goes ini juga terkait dengan kesenangan ya, kesenangan kepada benda apa-apa ya, sesuatu yang idaman. Seperti juga ada hobi baju cincin ya, barang-barang antik ya. Nah, ini sepeda itu juga bagian daripada hobi otomotif, teman-teman. Di samping kendaraan mobil ya, sepeda motor dan sepeda juga bagian daripada hobi otomotif sebetulnya. Nah, karena harganya jauh untuk yang umum ya, di bawah sepeda motor ya. Nah, juga akhirnya juga semua orang bisa memilikinya.
dari mulai harga yang masih ratusan ribu sampai apa aja ya, sampai ratusan juta teman-teman. Sepeda ini ada gitu loh. Segmentingnya sangat apa ya, level pricingnya itu sangat jauh sekali perbedaannya gitu loh. Dan mulai yang paling murah sampai yang paling mahal pun ada gitu loh. Jadi memang ya sepeda itu dengan merek-merek tertentu yang terkenal, bahkan yang special edition itu membuat pemiliknya itu menjadi bangga dan puas ya. Apalagi kalau sama-sama berkumpul dengan komunitasnya untuk brand yang sama, atau mungkin yang levelnya lah, level kualitas dari brand ya yang sama ya, yang equal lah ya, itu akan merasa senang ya berkumpul dengan mereka-mereka. Nah, kembali lagi juga sepeda ini juga selain daripada kesenangan terhadap keindahan, kecantikan, dan merek ya yang terkenal ya, yang jarang, yang terbatas produksinya juga, itu membuat kita tuh bangga ya, bangga dan menikmati suatu kepuasan ya dengan pemilikan itu gitu, seperti halnya kita memiliki barang antik lah gitu. Nah, juga ada lagi segmen orang yang menyukai sepeda itu tidak hanya dari merek aja, ya. Tentunya juga dia memperhatikan selain merek ya, kualitas komponen yang membuat dia lebih menilai kepada, merasakan kepada performance sepeda ya, kenyamanan sepeda ya, untuk dikendarai pada medan tertentu yang memang memuaskan dia gitu loh. Nah, inilah ya satu segmen orang-orang yang selain brand itu memperhatikan segi performance dan kenyamanan. Memang tidak bisa dipungkiri sepeda yang branded dan komponen yang bagus juga pasti nyaman gitu loh, pasti pasti ya. Tapi ini tidak menginginkan terlalu kepada branded ya, tapi kepada kualitas komponen teman-teman. Kualitas komponen yang membuat sepeda itu menjadi performance-nya meningkat gitu loh. Jadi hambatannya menurun gitu kan, lajunya bertambah laju, kendalinya juga bertambah nyaman, sehingga kita bisa merasakan ya suatu kenikmatan dalam bersepeda. Nah, inilah, dan umumnya kondisi-kondisi sepeda yang ini tidak hanya dimonopoli oleh sepeda branded, tetapi yang jelas dengan komponen yang berkualitas teman-teman. Nah, inilah ya, jadi itu bisa disubstitusi ya, merek ini menjadi lebih prioritas kepada komponen yang berkualitas untuk mendapatkan suatu kepuasan performance ya, bukan semata-mata kepada branded. Nah, ada lagi segmen orang-orang yang keuangannya agak terbatas. Nah, inilah ya. Nah, agak terbatas ini dia tentunya ingin memiliki sepeda ya, yang sesuai dengan medannya, yang the best ya, best price to performance-nya itu nilainya tinggi gitu. Jadi harga dibandingkan performance-nya itu tinggi. Jadi dia akan memilih komponen-komponen yang ya tingkat-tingkat yang sedang-sedang lah ya. Dan juga mereknya juga dia tidak tergantung merek yang terkenal. Nah, inilah. Oke, jadi pada kali ini saya tertarik untuk membahas semua lah ya, kepada semua segmen pegoes yang mencintai sepeda ya, untuk semua segmen ya. Jadi terwakili lah. Jadi judul kali ini yang akan saya bawakan adalah pilih sepeda dengan merek terkenal atau dengan memilih sepeda dengan komponen yang berkualitas. Nah, inilah. Dan tambahan ketiga ya itu tadi ya, untuk best price ekonomi ya, jadi nilai ekonominya ya, jadi best price to performance ya, jadi gitu loh. Jadi oke teman-teman, mengapa demikian? Nah, jadi dari ketiga sebagian ini kita ingin cerdas ya, cerdas dalam memilihkan sesuatu kesenangan kita ya, sesuai dengan kemampuan kita. Oke, yang pertama adalah tadi ya, kepada brand yang terkenal ya,
atau merek yang terkenal, yang kedua kepada komponen yang berkualitas ya, yang ketiga kepada best price to performance atau best price to convenience. Kualitas, quality. Nah itulah. Jadi ada 3. Oke, teman-teman, saya kira ini menarik ya, karena saya rasakan ya, teman-teman sebagian juga memang banyak memiliki koleksi sepeda lah ya. Sepeda di mana hampir setiap jenis sepeda juga punya, karena anggarannya juga cukup banyak ya. Dan sepeda level istilahnya seharga motor juga dia bisa memilikinya, sehingga sepedanya bagus-bagus ya dari di setiap segmennya. Begitu juga dia juga mencintai apa istilahnya kenyamanan bersepeda. Nah itu bisa terangkum dari segmen pertama dan kedua. Nah yang ketiga itu yang tadi, yang segmen di mana teman-teman itu memiliki anggaran yang terbatas tapi menginginkan sepeda yang bagus. Oke, kita bahas satu-satu teman-teman mengenai kondisi atau segmen atau pilihan-pilihan ini supaya kita cerdas lah dalam memilih sepeda yang sesuai dengan selera dan keadaan kondisi keuangan kita. Oke, yang pertama ya. Jadi yang pertama ini bertujuan untuk memuaskan sesungguhnya ya. Jadi ada kata orang telah memilih ya merek atau brand ya sepeda itu, tentunya dengan komponen yang mengikutinya ini akan mendapatkan suatu keinginan yang tentunya yang ini yang pasti akan memuaskan. Pilihan-pilihan merek terkenal itu saya kira banyak ya, banyak yang bisa kita pilih ya, dan ini juga menghadirkan berbagai jenis material frame-nya ya. Ada yang memang kita merakit sendiri, ada yang memang sudah jadi. Sebagai contoh ya, sepeda-sepeda yang diproduksi oleh negara-negara, kita ambil lah contohnya yang dari Italia ya. Italia itu terkenal sekali dengan model ya, baik itu sepeda motor ataupun sepedanya modelnya, dan home industry yang kualitasnya tinggi gitu di sana. Contohnya ya sepeda yang cenderungnya kepada sepeda ini kebanyakan Italia itu sepeda balap ya, sepeda road bike ya, merek Corvelo ya, Pinarello ya, ada Bianchi ya, dan Colnago, itu merek-merek yang umum ya, terkenal ya. Bahkan yang special edition ini ya tentunya dengan ini juga berhierarki ya, tergantung daripada komponennya ini. Ini harganya ya lumayan ya, lumayan. Jadi ya akhirnya dengan merek-merek itu kita juga akan mendapatkan suatu model yang khas ya, yang sepeda itu khas, dan kadang-kadang ya diproduksi terbatas dengan tanda tangan dari desainernya ya, yang ada di situ, dan yang produksinya sangat terbatas yang diproduksi di seluruh dunia gitu. Ya karena orang Indonesia menginginkan itu, yang di Indonesia juga ada. yang contohnya yang dari merek-merek Amerika ya itu ya. Ya Cannondale ya, ada merek-merek dari yang apa ya, yang titanium ya, titanium itu yang ada merek Moods ya, ada merek-merek apa tuh ya, saya lupa ya, ada 2 lagi mereknya, saya lupa ya. Jadi itu juga merupakan suatu pilihan-pilihan merek yang memang diinginkan gitu loh ya. Amerika itu terkenal ya dengan produksi yang berkualitas ya, dan rata-rata ya customize dan mendapatkan suatu apa ya, performance yang tinggi. Umumnya perbedaan antara Italia dengan Amerika ini ya, Amerika itu yang lebih terkenal itu bukan sepeda balapnya teman-teman ya, tapi sepeda gravel ya, dan sepeda MTB, mountain bike ya, juga sepeda downhill-nya. Jadi kita akan mendapatkan ya dari produk-produk itu ya suatu kepuasan ya, kepuasan dalam memperlihatkan ya suatu produk yang terkenal ya, dan kita akan dilirik orang dengan produk-produk ini, sehingga ya kita akan rasa senang gitu loh. Nah, jangan salah juga ya, biasanya kita untuk teman-teman yang memilih merek-merek terkenal itu ya agak enggan ya untuk membeli produk-produk
yang dari lokal gitu, yang dari produk di Indonesia, karena ya memang beda ya artnya daripada sepeda itu, baik itu dari mulai bentuk frame ya, material bentuknya frame dan corak ya, desain grafisnya juga itu agak berbeda ya untuk produk-produk itu. Tapi saya kira produk-produk Italia, Amerika dan produk-produk negara-negara lain di itu ya, bahkan di Taiwan sekalipun ya, bahkan di produk-produk yang itu yang di negara-negara lain ya, itu banyak diproduksi di Taiwan teman-teman ya. Di Taiwan pun juga produk sepeda yang dari Eropa dan Amerika juga banyak kan dibuat di sana, kemudian dibeli label ya sesuai dengan pesanan ya, karena Taiwan ini memproduksi sepeda itu mungkin lebih besar ya, mungkin lebih 60% produk dunia saya pernah baca ya, itu produknya dari Taiwan teman-teman. Luar biasa ini ya, menghasilkan produk sepeda yang memang berkualitas juga. Ya, oke, desain Italia, itu desain dari Amerika, demikian rupa. Nah ini teman-teman ya. Jadi, nah biasanya sepeda yang punya brand tertentu itu, terus terang ya, ini komponen juga mengikuti. Biasanya ya berkualitas ya, berkualitas yang agak bukannya menengah, bahkan atas ya, level-level baik itu Shimano, SRAM ya, itu dan Compagnuolo juga ada teman-teman, tapi jarang ya kita kenal komponennya ya. Nah itu, dia juga ada langsung ya. Pada menengah levelnya level atas untuk yang brand-brand terkenal yang biasanya menjadi koleksi dari pecinta sepeda dari sisi brand. Nah dengan memiliki sepeda itu tentunya teman-teman yang hobis yang menginginkan kepuasan kepada menampilkan teman-teman, selain mereka juga performance dengan kenyamanan juga dia menampilkan gitu loh. Oke, jadi kita beralih kembali lagi ke segmen yang kedua. Segmen kedua ini teman-teman yang tidak terlalu fanatik kepada brand ya, tetap brand juga jadi perhatikan juga ya, tapi dia lebih kepada kepada komponen yang berkualitas gitu loh. Komponen berkualitas itu kita bisa pilih dari merek Shimano, SRAM ya, atau Compagnuolo gitu loh. Jadi mereka juga fleksibel aja. Biasanya teman-teman yang baik yang segmen pertama dan segmen kedua ya, itu bisa membeli langsung sepeda jadi atau merakitnya. Tapi kebanyakan teman-teman yang kedua ini ya, yang memperhatikan komponen ini, biasanya dia tuh merakit teman-teman, merakit ya, sehingga didapatkan suatu keadaan yang lebih apa ya, memenuhi lah ya, walaupun komponennya itu, brandnya itu ya biasa-biasa aja, yang nggak terlalu, mungkin dari segmen yang terkenal juga yang midnya lah ya, tapi komponennya itu bisa dibeli yang ini, yang topnya gitu loh. sehingga ya kalau di itu kan mungkin bisa mereduksi harga gitu loh, komponen yang lebih tinggi kualitasnya. Ini perlu kita ketahui sekedarnya aja ya. Kalau yang Shimano saya agak-agak hafal ya. Kalau untuk yang Shimano itu ya, dari mulai entry level yang terendah sampai yang tertinggi nih ya. Kalau untuk sepeda MTB ya, kita bisa lihat untuk level komponen yang entry level ya, itu yang paling rendah teman-teman ya. Itu grup setnya itu Tournai ya. Ada Tournai, kemudian ada Acera ya. Ada Acera, kemudian ada Aluvio ya. Nah, ini entry level pertama teman-teman ya. Ada pertama ya sebagai komponen sepeda. Nah, pasangannya untuk road bike-nya itu ada itu ya namanya Claris teman ya. Claris dan Sora. Ini entry level teman-teman ya. Kemudian meningkat lagi kepada Enthusiast ya. Enthusiast untuk MTB, grup setnya itu ya, tadi dari Aluvio ya. Nah biasanya kalau Enthusiast itu mereknya itu Deore teman-teman ya. Deore mereknya itu, bukan mereknya, namanya itu Deore. Nah untuk sepeda road bike-nya itu identik dengan itu Tiagra, namanya Tiagra, jadi satu level lah ya. Nah kemudian meningkat lagi kepada
kelasnya kelas di atas entusias itu yang mid teman-teman ya. Yang mid itu yaitu namanya SLX untuk Shimano ya, SLX. Nah identik dengan yang road bike-nya itu dia itu 105 teman-teman. Nah bahkan ada komentar-komentar yang saya baca ya, yang 105 ini kayaknya tuh agak durable ya, agak bandel ya, sehingga orang-orang yang menyukai, tidak usah ke atasnya lagi ya, cukup 105 lagi, itu di atas Tiagra teman-teman. Kabarnya gitu loh. Saya pernah punya juga dulu, teman saya jual. Jadi saya tidak pakai terlalu lama sehingga udahlah, saya nggak tahu nih apa durability-nya atau kehandalannya gitu. Nah, kemudian di atas tadi ya, di atas SLX ya. Langsung teman-teman ya kepada level yang tadi mid ya, LS, yang ini yang high. Nah, yang high ini langsung namanya XT teman-teman untuk Shimano ini. Nah, XT ini ya udah level untuk profesional sebetulnya ya. Ya udah agak-agak atas. Nah, levelnya dengan XT ya untuk road bike-nya ini, nah ini di atas 105 dia Ultegra teman-teman namanya, Ultegra. Nah inilah yang lebih smooth, lebih pakai bearing dan lain-lain lah ya. Nah di atas kemudian yang balik lagi ke MTB, yang paling topnya itu setelah X itu XTR teman-teman. XTR itu untuk MTB-nya, kalau untuk yang pasangan yang road bike-nya ya, itu langsung teman-teman ya, Dura Ace teman-teman. Saya pernah nyervis yang Dura Ace. Memang teman-teman ya, sangat ringan sekali dan sangat bagus sekali dan sangat luncur sekali semua grup setnya ini ya. Semuanya bearing lah ya, demikian rupa. Nah untuk satu lagi teman-teman ya, ada level untuk sepeda yang downhill, yang Shane ya, Shane ya. Dan ada lagi satu lagi yang level tadi ya, yang level bawah itu untuk yang downhill, yang level bawah itu yang kelas-kelasnya tadi Tourney ya, yang Acera, grup lagi Tourney, ada lagi teman-teman saya lupa, yang Tourney, Altus, Acera, Aluvio. Ini satu kelompok teman-teman. Ini biasanya sampai 9 speed teman-teman ini ya. Nah ini digrupkan sama Shimano ya, dengan namanya Ceus teman-teman. Ceus untuk merangkum ini semua sehingga ini kompatibel dengan entry level ini. Seperti itu ya. Kemudian untuk sepeda gravel, nah ini Shimano juga memproduksi. Cuman tidak ada levelingnya teman-teman. Karena gitu gravel sepeda udah sepeda mid high, komponen juga udah di atas gitu loh. Udah setara dengan ya arah-arah ke Ultegra lah ya, Ultegra, dan kalau ke atas lagi ya Dura Ace, Dura Ace. Kalau yang itunya ya XTR lagi, ini udah atas teman-teman. Karena harganya pun mahal. Ini kebagi dengan tipe yang single chainring dan double chainring, seperti itulah. Namanya Shimano GRX untuk gravel, seperti itu. Nah untuk yang Sensa pun yang buatan Cina itu ada leveling teman-teman. Itu saya tidak hafal ya, silakan aja. Tapi orang-orang biasanya lebih memilih itulah ya, Shimano atau produk dari SRAM ya. Ini teman-teman saya ambil contohkan ya untuk produk dari SRAM ya. Ini juga sebenarnya juga banyak ya yang sudah terpasang demikian rupa ya, sehingga juga itu ya sangat menarik untuk dibahas ya. Kita bahas sama-sama ya. Jadi untuk level entry ya, produk entry level untuk produk SRAM ini ya, itu untuk MTB-nya itu inisialnya ya, itu SX teman-teman, inisialnya SX ya untuk MTB-nya ya. Kemudian langsung ya, road-nya tidak ada. Nah untuk langsung ke Enthusiast ya, Enthusiast itu untuk MTB-nya di produk SRAM itu ada yang kodenya NX teman-teman, NX. Equal-nya di road bike-nya itu kodenya itu Apex, Apex ya, Apex ya, Apex atau Apex ya. Oke. Kemudian yang untuk di atasnya lagi untuk MTB, yang mid-nya teman-teman, yang mid-nya itu disebut GX. Nah ini udah agak-agak mirip-mirip, mirip-mirip itu Shimano ya, GX ya. Kemudian untuk road-nya itu dikasih nama Rival teman-teman, yang untuk mid-nya itu, untuk SRAM ya. Naik lagi ke atas. Nah untuk high ya udah mendekati dengan Pro ya. Itu untuk MTB-nya itu dikasih kode X01 teman-teman.
Nah, untuk yang roadnya itu kodenya itu force. Nah, pernah saya lihat juga teman-teman ya, untuk yang topnya, betul teman-teman ya, untuk yang topnya itu, untuk roadnya itu, itunya red. Dikasih code namanya red. Nah, untuk MTB-nya itu XX1, itu paling topnya teman-teman untuk MTB. Nah, untuk gravel ya, langsung teman-teman ke atas sama dengan Shimano, langsung ke atas teman-teman ya. Jadi langsung ke high. Jadi untuk high gravelnya itu kodenya itu XPLR. XPLR. Oke, kodenya ya. Sama untuk produnya juga sama XPLR sama ya. Oke, teman-teman, seperti itulah ya. Jadi ya seperti itulah ya. Untuk yang Sensah saya kira ya orang-orang kalau itu ya biasanya tuh produsen menyelipkan ya, menyelipkan produk-produk ke produk-produk yang jadi ya dengan harga yang agak miring ya, yang mereknya Sensah teman-teman ya. Ya seperti itulah ya. Jadi terus terang pemilihan merek-merek ini ya itu sangat tergantung sekali kepada selera teman-teman ya, selera. Jadi balik-balik lagi untuk yang tadi ya, yang untuk segmen yang kedua ya. Jadi betul-betul ini kan memilih tuh kepada level komponen. Nah, seperti yang tadi ya, memilih pada level komponen dia mungkin ya agak-agak, kalau yang itu agak-agak atas lah ya, yang agak-agak atas, yang ke mid ya, yang ke mid ya, sampai dari level mid ya sampai ke atas, high sampai ke pro ya, ke atas ya itunya. Jadi nah mereka juga bisa aja ya dengan perlu dia kombinasikan dengan merek-merek yang umum ya, yang biasa-biasa aja gitu loh, yang bisa dipilih lah. Ataupun kalau misalnya yang merek-merek yang terkenal ya, dari license dari Eropa atau Amerika ya, itu akan dipilih-pilih yang tadinya komponennya itu yang rendah gitu loh ya. Nah, rendah untuk mendapatkan istilahnya kualitas apa ya, desain atau kualitas dari frame-nya itu diambil lah ya, digantikan dengan komponen yang berkualitas. Jadi mereka itu lebih memperhatikan kepada performance ya, bukan merek ya, bukan merek sepedanya, tapi performance ya, dengan mengincar kepada komponen yang berkualitas. Jadi ininya bisa diverifikasi ya, bisa ada berbagai substitusi merek sepedanya, tapi komponennya dia mengandalkan komponen yang berkualitas untuk mendapatkan hasil kepada penunjukan pada unjuk kerja sepeda yang keringanan, ya, kelincahan, manuver, kemudian juga hambatan yang kecil ya, dan pengoporan yang sangat smooth gitu loh. Itu yang diinginkan. Nah, ini akan nilai tambah bagi dia. Jadi bukan semata-mata oleh seperti yang tadi ya, oleh kebanggaan atau kepuasan dari merek, tapi kepada kepuasan penggunaan. Artinya bukan artinya yang mendambakan merek juga tidak menginginkan kepuasan dari pemakaian, bukan, tapi lebih kepada kepada kepuasan, dari tidak terlalu menginginkan kepada merek. Oke. Jadi jelas teman-teman ya bedanya ya. Sebenarnya itu bisa saling dipertukarkan, tapi ada suatu tujuan dan konsentrasi kepada merek terkenal dan kepada komponen yang berkualitas ininya. Nah, ini yang ketiga nih. Ini segmen yang umum teman-teman nih. Segmen yang umum yang biasanya juga ada kendalanya itu kepada ini pricing ya, kepada biaya ya. Yang tentunya mereka akan berpikir ya mengenai merek-merek itu supaya tidak tidak memberatkan gitu. Nah, umumnya ini memilih ya, mungkin juga ada produk-produk luar yang license dibuat di lokal ya, di Sidoarjo untuk merek luar mungkin ya. Jadi ada yang murah yang di sini, yang produk-produk merek luar ataupun merek lokal. Seperti saya tahu ya, merek-merek lokal itu ya kita ya banyak sekali ya yang bisa kita adopt ya. Yang terkenal ya Polygon ya, kemudian United, ada Trail ya, anakan dari produk Whimsical ya,
kepada merek Genio, Element, Pacific, ya kurang lebih itulah ya. Ada 7 atau 8 merek ya yang lokal itu ya. Nah ini juga terus terang ya, pemilihan merek ini lokal pun ini ya kita akan terbentur dengan apa? Dengan harganya juga gitu loh. Umumnya merek-merek terkenal yang di Indonesia yang leader duluan ya, seperti Polygon ya, untuk komposisi jenis sepeda yang sama ya, apa komponen atau ya apa ya namanya tuh ya, desain yang sama, ini yang bahan material frame yang sama, biasanya merek-merek yang di luar yang terkenal yang agak di yang kemudian datang kemudian setelah Polygon itu ya, itu lebih murah teman-teman. jadi komponennya akan sama tapi harganya lebih murah gitu loh ketimbang merek yang agak lebih terkenal gitu loh. Jadi ini pun bisa dipilih. Nah biasanya teman-teman ya bisa langsung ya membeli dengan budget tertentu, langsung teman-teman ya, langsung kepada sepedanya yang lokal ataupun yang merek luar, dikombinasikan merakit dengan komponen-komponen yang dipilih. Nah umumnya komponen-komponen yang dipilih itu komponen yang kelas menengah teman-teman. Kelas menengah itu ya, tapi ya kalau misalnya yang murah betul ya itu ya yang entry levelnya, kalau yang menurut saya sih yang agak itu ya, kalau nggak Acera ya Aluvio untuk itu ya, untuk produk Shimano biasanya Acera atau Aluvio yang agak mendingan lah ya untuk bisa touring jarak jauh dan sedikit itu ya, yang ke arah entusias teman-teman ya, minimal entusias ya, yang Deore itu saya kira udah cukup ya, Deore atau Tiagra lah ya, kalau yang MTB-nya itu udah memadai saya kira ya, udah dengan harga price yang lebih rendah ya, tapi ya kalau dihitung-hitung dengan kombinasi frame yang lokal itu, kita akan dapat teman-teman ya, konsentrasi kepada selera teman-teman yang ketiga ini, dia akan mendapatkan suatu best price to performance atau to convenience, to apalah comfortable atau apalah gitu ya. Jadi kenyamanan dengan harga tertentu diperoleh suatu unjuk kerja ya, dan kenyamanan yang tinggi gitu loh. Jadi umumnya yang membuat harga sepeda meningkat itu bukan karena frame teman-teman, karena komponen. Komponen ya kelas Deore itu udah agak memadai ya. SLX langsung melonjak harganya tinggi ya. Ibarat dari dari Tiagra ya, langsung Tiagra langsung ke, atau Aluvio langsung ke bukan Aluvio, dari Tiagra, dari Sora langsung ke Tiagra. Apalagi dari Tiagra ke 105 tuh udah anjlok meninggi ya, langsung melonjak harganya tinggi gitu loh ya. Jadi saya kira ya kalau the best price to performance, saya kira ya kita bisa mulai ya, andai kata kita menginginkan yang lebih awet ya Deore lah kita mulai ya. Kalau ini dari mulainya ya dari Tiagra lah ya, kita mulainya untuk ke atas ya, untuk road bike-nya Tiagra, untuk yang ininya kepada ya Deore lah yang kita pilih. Ya gitulah kurang lebih ya, pilihan-pilihan yang kita bisa dapatkan ya dengan pertimbangan 3 segmen tadi itu loh. Oke, jadi teman-teman ini sebenarnya teman-teman udah banyak tahu lah ya mengenai pilihan-pilihan ini semua, yang saya kira saya hanya mengingatkan saja dan bagaimana position kita dalam memilih sepeda ini loh. Kadang-kadang kita milih aja tapi kita nggak tahu position kita ini prefer atau lebih mementingkan atau lebih mengarah kepada brand ya, kepada merek terkenal, kepada komponen berkualitas, atau kepada best price to performance, atau to comfortable, atau to convenient. Nah itulah, jadi 3 sebenarnya teman-teman ya, 3 segmen yang memang ini juga bisa saling tukar-menukar tempat, sama aja sebetulnya teman, kita akan tahu position yang, jadi kita konsentrasi atau prefernya ke yang mana gitu loh, supaya kita tahu posisi untuk mendapatkan istilahnya sekedar
bukan tambahan ya, mengingatkan kepada wawasan yang telah teman-teman miliki gitu loh. Jadi saya kira kalau teman-teman yang dananya lebih dari cukup ya, dan bahkan lebih berlebihan ya, saya kira semua bisa ditutup ya. Untuk produk-produk apapun juga, sepeda yang bagaimanapun juga itu bisa ditutup. Tapi untuk yang segmen yang ketiga ya, ini harus mempertimbangkan tadi yang saya tadi telah jelaskan. Oke teman-teman, ini sekedar penambah wawasan, bukannya teman-teman tidak mengetahui, saya kira lebih dari tahu ya. Tapi sekedar kita bisa mendapatkan posisi di mana kita berada ya dalam cerdas memilih sepeda. Karena hobi bersepeda ini penuh dengan pernik-pernik yang mengasihkan, yang tidak tidak habis-habisnya untuk dibahas. Saya kira demikian aja teman-teman persembahan pada siang ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.